Bagi kalian yang baru membuat channel YouTube dan belum tahu cara setting yang benar, simak video berikut ini. Back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. Halo teman-teman, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe silakan subscribe, tombolnya ada di sini. Sebenarnya ada banyak sekali setting yang ada di YouTube. Yang pasti ada prosesnya agar hasilnya maksimal. Apabila setting ini sudah benar, maka video kita punya kesempatan untuk direkomendasikan oleh YouTube. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, teman-teman siapkan aplikasi Google Chrome. Bisa juga menggunakan website yang lain. Kemudian klik YouTube Studio ataupun beranda YouTube. Ya, di sini saya klik YouTube Studio. Nah, ini adalah tampilan YouTube Studio Beta. Kemudian teman-teman lihat di bawah ini ada icon gerigi. Nah, teman-teman klik saja. Pada bagian ini ada beberapa pilihan, ada pengaturan umum, pengaturan channel, default upload, izin komunitas dan perjanjian. Pada bagian ini dilewati saja karena saya sendiri tidak pernah ganti mata uang ini atau dolar Amerika Serikat. Kemudian pengaturan channel. Kalau bagian ini menurut saya paling penting yang harus diedit agar saluran YouTube kita lebih maksimal. Beberapa bagian yang ada di sini yang harus kita edit. Yang pertama pengaturan info dasar. Yang paling penting mengisi keyword ataupun kata kunci. Jadi kata kunci ini yang berkaitan dengan video teman-teman. Misalnya, teman-teman membahas seputar info bisnis. Tentunya teman-teman juga banyak membahas seputar bisnis, media yang digunakan untuk berbisnis, dan strategi pemasaran dan lain sebagainya. Nah, cara gampang untuk mencari kata kunci yang kalian bisa manfaatkan yaitu fitur pencarian YouTube. Pada fitur pencarian YouTube, teman-teman bisa manfaatkan untuk mencari keyword yang berkaitan dengan kata kunci video teman-teman. Teman-teman bisa pancing dengan kata-kata yang berkaitan dengan video teman-teman. Contohnya, info bisnis. Kata kunci yang muncul di bawah ini yang berkaitan dengan info bisnis ini adalah kata kunci yang sering digunakan oleh orang-orang ketika mencari info bisnis. Nah, kata kunci yang muncul ini bisa teman-teman manfaatkan untuk channel YouTube teman-teman. Jadi jangan membuat kata kunci ataupun keyword yang tidak pernah dicari oleh orang-orang. Karena kalau teman-teman salah membuat kata kunci, maka channel YouTube teman-teman atau video teman-teman sudah pasti sangat sulit dapat ranking di pencarian YouTube. Maka teman-teman bisa manfaati ini, oke? Nah, di sini saya kasih contoh yaitu kuliner Indonesia terbaru, kuliner Indonesia terpedas, makanan viral. Jadi kalau channel YouTube kita berkaitan dengan makanan, ya kita buat keyword ataupun kata kunci yang berkaitan dengan makanan. Ya, negara Indonesia. Kemudian setelah lanjutan, ada dua hal yang harus teman-teman perhatikan pada bagian ini. Pilihan teman-teman nantinya akan menentukan iklan yang tampil kalau channel teman-teman sudah dimonetize, sudah ada iklannya ya. Kalau topik video teman-teman membahas seputar anak-anak, maka teman-teman pilih yang nomor 1. Kalau membahas seputar tutorial, info bisnis, maka itu dikhususkan untuk dewasa. Maka teman-teman pilih yang nomor 2 ini. Kemudian jumlah subscriber. Nah, jumlah subscriber ini bisa tampilkan ataupun teman-teman bisa sembunyikan. Contohnya, ketika teman-teman mencari channel saya, Kamil Sahid, maka di sini tidak ada jumlah subscribernya karena saya sembunyikan. Kemudian pengaturan branding. Pada pengaturan branding ini maksudnya adalah untuk memasang watermark video. Jadi teman-teman bisa pasang watermarknya, nanti muncul di sebelah kanan bawah. Ini ada tanda merah ini. Kemudian menu kelayakan fitur. Kalau kalian ingin
mengupload video yang berdurasi lebih dari 15 menit, memasang thumbnail custom, contohnya thumbnail saya ini ya, atau live streaming, ataupun mengajukan banding atas klaim hak cipta. Ada tulisan verifikasi nomor telepon. Nah, teman-teman tinggal klik saja, ikuti saja alurnya, maka nanti selesai diproses. Maka teman-teman sudah bisa upload video yang berdurasi lebih dari 15 menit dan thumbnail segala macam dan lainnya. Untuk lebih jelasnya akan saya buatkan video cara membuat thumbnail yang menarik. Nah, di situ nanti ada verifikasi nomor telepon. Jadi teman-teman silakan subscribe channel ini agar nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kamil Syahid. Kemudian fitur default. Jadi fitur default ini secara otomatis sudah aktif. Kalau pada bagian ini sudah diisi, ya tinggal disimpan saja. Kemudian default upload. Default upload ini maksudnya pengaturan bawaan. Dan pengaturan bawaan ini maksudnya teman-teman bisa isi judul, deskripsi, visibilitas, maksudnya mau dipublikasikan atau untuk sifatnya pribadi, ataupun pasang tag atau kata kunci. Teman-teman bisa isi di sini nanti. Maka ketika mau upload video, teman-teman tidak usah ngetik lagi karena di sini sudah diisi. Kemudian setelan lanjutan ini penting sekali ya teman-teman. Yang pertama lisensi. Jadi teman-teman tinggal pilih lisensi YouTube standar. Maksudnya video teman-teman tidak boleh di-upload kembali atau digunakan kembali. Kalau teman-teman pilih Creative Commons, maka video teman-teman boleh digunakan kembali. Oke. Kemudian pilih bahasa, di sini pilih bahasa sesuai video teman-teman, bahasa Indonesia, Inggris, atau apalah. Kemudian pabilitas komentar, tahan komentar yang berpotensi tidak sopan. Kemudian pilih kategori, di sini teman-teman kategorinya apa, musik, komedi, atau olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian pilih sertifikat teks, kalau saya pilih tidak pernah ditayangkan di Amerika Serikat. Kemudian simpan. Pada bagian bawah ini ada izin, ya, komunitas. Ini teman-teman bisa juga isi ya, moderator atau pengguna yang disetujui, pengguna tersembunyi, atau kata-kata yang diblokir. Di sini ada kata-kata yang diblokir. Jadi teman-teman bisa memblokir kata-kata yang dikomentar. Kata-kata kekerasan, kata-kata yang kurang sopan ataupun yang spam, itu bisa teman-teman blokir. Karena kata-kata ini termasuk spam ya. Ini saya perlihatkan kepada teman-teman. Ketika teman-teman yang berkomentar seperti ini, maka saya sendiri tidak bisa melihat komentar teman-teman, tidak bisa dibuka. Karena YouTube sendiri mengklaim bahwa itu adalah spamming. Jadi langsung diblokir sama YouTube. Kalau teman-teman para YouTuber pemula ingin minta supportnya, caranya gampang. Teman-teman tinggal klik kata-kata seperti ini. Semangat bang, semoga sukses selalu. Ataupun membuat kesimpulan dari video yang saya sampaikan. Itu berlaku di channel YouTube saya. Terkadang orang yang berkomentar itu mengirim link video ataupun link blog. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan strategi ini, blokir link. Ketika ada yang ngirim link, nge-share link di video teman-teman, maka diblokir sama YouTube. Jika sudah selesai, maka klik simpan. Nah, itu tadi teman-teman cara setting saluran YouTube agar lebih maksimal. Cara ini bukan cara yang instan ya teman-teman. Bukan cara yang instan ataupun cara yang tercepat. Paling tidak, teman-teman sudah punya persiapan untuk mendatangkan banyak viewer. Ataupun sudah punya usaha, sudah punya ikhtiar agar mendatangkan banyak viewer. Tapi tidak menutup kemungkinan juga video teman-teman ditonton oleh jutaan orang ataupun ujuk-ujuk mendatangkan ribuan subscriber. Karena saya pernah merasakan, bukan di channel YouTube yang ini ya, tapi channel YouTube yang sebelumnya, saya hanya melakukan setting ini, membuat judul, deskripsi, dan tag yang relevan. Dengan cara itu, 3 bulan sesudah upload video, saya lihat sudah jutaan yang nonton, bahkan sampai 3 jutaan, sampai 40.000 subscriber. Nah, tidak menutup kemungkinan juga teman-teman bisa seperti itu. Yang terpenting, kita sudah usaha. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.